Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Stefani Owen Mufti, NIM 05642132, Prodi Sistem Informasi, asal UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem IRD di rumah sakit. Ya, baik. Di sini saya sudah membuat folder untuk soalnya, yakni sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Ya, jadi sesuai dengan instruksi pada soal ini, yang pertama identifikasi dan menetapkan entity. Yang entitinya di sini ada 3, dokter, pasien, dan administrator. Kemudian atributnya atau kuncinya, atribut dan kuncinya, dokter, pasien, administrator, dokter, ID dokter, ini primary key, nama dokter, nomor HP spesialis, waktu kerja, pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan nomor HP, administrator, ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Dan kemudian kita terlebih dahulu membuat ininya ya. Ya, baik, untuk yang selanjutnya yakni mengidentifikasi dan menetapkan relasi antara entiti dan kunci tamu. Jadi entiti dokter, pasien, dan administrator ya seperti ini. Dokter menangani simpan data, pasien diperiksa, dokter memeriksa, kemudian administrator mendaftar, administrator menyerahkan data dan melayani. Dan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi banyak dokter menangani banyak pasien sesuai situasi dan kondisi. Lalu banyak administrator melayani banyak pasien, banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Nah, dari entitas-entitas tadi dan atribut tadi, pada tahap kelima ini yakni tahap penyempurnaan, yang dimana relasi man to man ini banyak ke banyak harus diubah menjadi entitas asosiatif yang menghasilkan beberapa entitas muncul interaksi seperti entitas pendaftaran, entitas pemeriksaan, entitas data yang isinya terdapat antara admin dan pasien, antara dokter dan pasien, dan admin dan dokter, yang dimana pada entitas pendaftaran ini memiliki atribut ID pendaftaran, primary key, dan ID admin, serta ID pasien atau valid key. Kemudian entitas pemeriksaannya memiliki atribut ID pemeriksaan, primary key, waktu pemeriksaan, ID dokter, dan ID pasien. Kemudian yang terakhir entitas data, yakni memecah relasi antara admin dan dokter menghasilkan atribut ID data, memiliki atribut
ID data, ID admin, dan ID dokter. Lanjut. Ya baik, untuk diagramnya yang telah selesai. Urutannya yakni dari pasien melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pendaftaran kepada admin, kemudian admin memperoleh data dari pasien, kemudian admin ini memberikan data tersebut kepada dokter dan menyerahkannya kepada dokter. Kemudian dokter melakukan penanganan, pemeriksaan. Nah, jadi pertama-tama pasien tersebut melakukan pendaftaran kepada si admin, yaitu menanyakan tentang ID pasien, tentang alamat, mungkin tentang nama pasien, nomor HP. Kemudian setelah admin ini memiliki data dari pasien tersebut, admin memberikan ke data tersebut kepada dokter. Nah, kemudian setelah dokter menerima data dari admin, kemudian dokter langsung menangani pemeriksaan kepada pasien tersebut. Singkatnya seperti itu yang saya pahami. Jadi semuanya menurut saya dari diagram tersebut, walaupun terlihat kurang rapi ya, ini menunjukkan keterkaitan antara pasien hingga ke dokter, dari awal mula administrasi hingga ke penanganan dan pemeriksaan kepada pasien. Jadi semuanya runtut ya, dari perolehan data dari pasien, kemudian data diperoleh dari pasien, kemudian admin memperoleh data dari pasien, kemudian admin memberikan data tersebut kepada dokter, kemudian dokter mengecek segala macam, kemudian melakukan penanganan dan pemeriksaan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.